selama 2 minggu ini. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya Yel Kingdom Kids? Masih Coba ingat dong. Gimana Miss? Kingdom Kids, sukacita, yes, yes, yes. Kan tadi tuh yel-yelnya semangat gak sih? Kita coba mulai lagi ya, yel-yelnya yang semangat. 1, 2, 3. Kingdom Kids, sukacita, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa dengan melipat tangan, menutup mata, kita fokus pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus benar-benar ada di hati kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan yang melimpah Tuhan. Kau berikan kami sukacita yang melimpah Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati kami. Kami siap memuji-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kita akan memuji Tuhan. Kita menaikkan lagu ini kepada Tuhan. Lipat tangan kita, tutup mata kita fokus pada Tuhan ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, di setiap detik kehidupan kita, setiap waktu, dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Buat adik-adik yang di rumah, yuk bangun yuk, berdiri yuk. Kita akan menari buat Tuhan. Nah, Miss juga bukan menari sendiri aja nih. Ada Miss Ayu. Hai. Kita mau nyanyi apa nih, Miss? Mau nyanyi lagu King Kong badannya besar. Wow, bagus tuh. Nah, kalian adik-adik yang lagi di rumah, ayo bangun dan kita memuji Tuhan. Nah, kalian bisa juga ajak kokonya dan cicinya kalau bisa mama papanya. Yuk, ini buat Tuhan. Nah, sebelum itu mau nanya dong, Miss, King Kong itu kayak gimana sih? Badannya tuh kayak gini, gede. Oh, kayak gini. Iya, kayak gini. Kalau bebek gini, begini. Nah, adik-adik, kalau misalnya waktu kita lagi nyanyi King Kong badannya besar, begini ya, badannya besar ya. Tapi aneh kakinya pendek, kayak gitu kan, kakinya pendek. Nah, lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Kita bisa ya. Yuk kita mulai menari buat Tuhan. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman. Kita lipat tangan kita fokus sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tuh selalu ada dalam kehidupan kita, di setiap detik kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jangan selalu rendah, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia.
akan disampaikan oleh Miss Dina. Yuk kita. Shalom semua adik-adik yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali lagi dengan Kak Dina di sini. Meskipun sudah lama kita tidak bertemu, tetapi biarlah senantiasa Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua, dan untuk adik-adik juga, untuk mami, dan untuk semua keluarga Gem Ministry. Nah, hari ini Miss akan membawakan cerita firman Tuhan yang terambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Sekali lagi, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu adik-adik itu tahu bahwa sangat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang adik-adik tahu. Misalnya ada banyak sekali, ada Daud, ada Salomo, ada Daniel, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Nah, hari ini juga Miss Dina akan mau menceritakan juga tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat hebat. Dia pantang menyerah dan juga sangat kesukaannya, tahu nggak dia apa? Kesukaannya itu adalah berdoa. Nah, seperti adik-adik juga suka berdoa kan? Nah, seperti salah satu tokoh ini juga dia sangat suka berdoa. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Nih, Miss Dina kasih clue. Dia adalah hebat. Terus dia merupakan pilihan Tuhan. Selain itu juga dia juga pantang menyerah. Salah satu tadinya apalagi suka berdoa. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Coba ada yang tahu? Nih, Miss Dina kasih tahu. Namanya adalah Paulus. Ya, atau yang sering disebut adalah Rasul Paulus. Nah, adik-adik tentu sudah pernah mendengarkan cerita seorang tokoh yang bernama Paulus. Adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan sangat sayang sama dia, dan dia juga sangat suka berdoa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu nggak bahwa Paulus ini juga merupakan pilihan Tuhan. Nah, pilihan Tuhan bahkan jauh sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi adik-adik tahu nggak, sayang sekali pada saat pertama kali Tuhan menciptakan bumi atau langit dan bumi, ternyata ada yang diciptakan Tuhan pertama sekali, yaitu adalah siapa namanya, Dek? Ingat yang Miss sudah jelaskan sebelum-sebelumnya atau pas Kingdom Kids, namanya siapa? Manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, dia adalah manusia pertama kali yang diciptakan Tuhan. Pertama-tama mereka sangat bahagia tinggal di Taman Eden, tetapi mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka memakan buah terlarang, adik-adik. Terus gimana dong? Berarti Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa itu adalah merupakan nenek moyang kita. Berarti karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka Miss Dina, Mami, semua anak-anak Kingdom Kids jadinya apa? Berdosa. Karena apa? Karena Adam dan Hawa sudah melakukan dosa atau melanggar perintah Tuhan. Nah, terus gimana dong? Jadi kita semuanya berdosa. Iya, berdosa. Tapi ada kabar baiknya, adik-adik yang dikasih Tuhan, bahwa kabar baiknya adalah Kristus atau Tuhan Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, menebus dosa saya, menebus dosa mami-mami yang ada di rumah yang bersama dengan kalian, menebus seluruh dosa umat manusia. Nah, luar biasa kan adik-adik? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadinya kalau Tuhan Yesus Kristus tidak mati di kayu salib untuk menebus dosa kita nggak bisa jadi ahli waris. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, jadi kita berhak untuk menjadi ahli waris. Miss Dina berhak menjadi ahli waris. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi ahli waris.
Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali lagi ke yang tadi bahwa Paulus adalah orang yang sangat suka berdoa. Kira-kira adik-adik mau tahu nggak? Kira-kira doa Paulus itu apa sih? Jangan dia berdoa nggak ya untuk Kak Dina? Tapi kan Kak Dina waktu itu belum lahir. Dia berdoa nggak sih untuk mami-mami? Tapi kan mami-mami juga pada saat itu belum lahir. Nah, ternyata Paulus itu berdoa untuk, adik-adik tahu nggak? Nih ada empat hal yang didoakan oleh Paulus, Miss Dina kasih tahu. Nah, adik-adik juga lihat ya, yang pertama adalah Paulus berdoa supaya kita senantiasa menerima kuasanya, yaitu supaya kita mampu untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Misalnya adik-adik di rumah atau di sekolah kan punya banyak teman. Ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Nah, ketika kalian di sekolah, ada banyak sekali terkadang membuat kalian jadi tidak percaya diri, atau terkadang ada teman-teman kita sering mengolok-olok, kamu kan percaya sama Tuhan Yesus, ngapain sih kamu percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin ada yang seperti itu, atau orang-orang yang seperti itu berkata kepada kita. Nah, di situ Paulus berdoa supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Nah, jadi adik-adik, meskipun kita punya teman Hindu, Muslim, atau Buddha, adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat satu-satunya. Nah, yang kedua, ternyata Bapak Rasul Paulus ini juga berdoa supaya kita ataupun adik-adik itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau misalnya adik-adik kan terkadang itu merasa sedih. Pertama sedih karena apa? Mungkin karena diejek sama teman, kamu gak cantik, masa kulitmu sih hitam, seperti itu mungkin kan. Terkadang bikin adik-adik sedih. Atau mungkin kamu nggak kaya, aku yang orang kaya. Mungkin ada teman-teman adik yang berkata seperti itu. Nah, adik-adik tidak usah sedih. Ternyata karena apa? Bapak Paulus itu berdoa supaya kita atau Roh Kudus menguatkan kita. Jadi kalau mungkin adik-adik merasa sedih seperti itu, sikap yang harus adik ambil adalah tetap menyayangi orang itu, dan silakan berdoa dan minta pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus memampukan adik-adik tetap bersukacita. Nah, sekarang yang ketiga adalah ternyata Paulus juga berdoa supaya kita dapat memahami betapa panjang, betapa lebar, dan betapa tingginya kasih Yesus. Adik-adik masih ingat gak lagu yang sering kita nyanyikan di Kingdom Kids, yang lagunya seperti ini? Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Nah, itu artinya adalah bahwa ketika saat itu Paulus berdoa supaya kita dapat memahami betapa panjang kasih Tuhan, betapa lebar kasih Tuhan, dan betapa tingginya kasih Tuhan Yesus itu untuk kita. Nah, Bapak Paulus mau supaya kita menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa untuk saya dan untuk kita semuanya. Nah, yang keempat adalah Bapak Paulus juga berdoa supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, bergantung penuh kepada Tuhan artinya apa, adik-adik? Artinya adalah apapun yang kita inginkan atau apapun kemauan kita, hal yang baik, tentu bahwa kita supaya selalu berdoa setiap hari. Nah, Paulus juga tadi yang Miss Dina katakan di awal bahwa Paulus adalah orang yang sangat suka berdoa. Nah, Paulus tadi mengatakan bahwa supaya kita bergantung kepada Tuhan. Nah, bukan bergantung kepada nih adik-adik kan di rumah misalnya jagoannya ada
seperti Spider-Man. Terus ada lagi apa lagi? Yang kedua mungkin Captain America, ada kan seneng tuh. Terus ada lagi Batman seperti itu kan. Nah, kalian sangat suka sama film-film seperti itu, atau beli baju dari pasar dengan adanya Captain America gambarnya. Nah, adik-adik, bahwa kalian jangan bergantung ke tokoh-tokoh film yang ada yang kalian tonton itu, adik-adik, bahwa itu semua hanya film. Itu tidak benar terjadi. Misalnya Spider-Man menolong orang pada saat ada orang yang jahatin dia sampai dia terbang dan dia bisa bikin bisa bikin sarang lebah, dan dia itu jalan dia untuk pergi melompat kemana-mana. Nah, ternyata itu hanya film, adik-adik. Jadi bukan berarti adik-adik merasa kan nanti ada Spider-Man yang menolong aku, jadi aku bergantung sama Spider-Man aja deh. Nah, nggak boleh seperti itu, adik-adik. Itu hanyalah film, itu rekayasa dan tidak betul. Nah, jadi adik-adik itu harus bergantung kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah pemilik hidup kita. Tuhan Yesuslah yang menciptakan kita, dan karena Tuhan Yesuslah maka kita ada sampai hari ini. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, Paulus tadi berdoa supaya kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, itu merupakan bukti cinta kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah sang pemilik hidup kita. Jadi kesimpulannya adik-adik, mari kita menjadi anak yang baik, yang suka berdoa, seperti Bapak Paulus juga adalah Bapak yang sangat suka berdoa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum selesai, Miss Dina mau ajak kita semuanya berdoa, dan kalian boleh berdoa untuk mama papa kalian. Kalian juga boleh berdoa untuk orang yang pada saat ini yang sedang sakit. Nah, kalian juga boleh berdoa untuk kesehatan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, Miss Dina akan pimpin doa secara bersama-sama. Nah, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada saat ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Secara khusus hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Paulus yang suka berdoa, dan Paulus mau Tuhan supaya kami juga mengenal kasih Tuhan dan kami senantiasa bergantung kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk orang-orang di luar sana juga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan juga hikmat untuk mereka, supaya mereka Tuhan dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan dapat mengenal betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan untuk mereka. Kemudian Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang Tuhan di luar sana yang sedang terkena virus corona. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang memberikan kesembuhan untuk mereka Tuhan, dan juga Engkau yang berkati setiap dokter yang menangani, supaya juga mereka Tuhan diberikan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka juga berhasil untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang sedang sakit melalui nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini juga aku berdoa untuk anak-anak Kingdom Kids yang pada saat ini dimanapun berada. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, dan Tuhan juga memberikan sukacita kepada mereka. Jauhkan segala sakit penyakit dari tubuh mereka, dan semoga senantiasa mereka dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mami-mami Kingdom Kids yang saat ini juga sedang mungkin mereka